sesi diskusi. Pak Dan. Jadi kita akan beri kesempatan pada termen pertama nih 3 orang dulu. Pada Pak Dan. Ya silakan tunjuk tangan Bapak, nanti disampaikan kepada siapa. Akan di... Ya silakan. Assalamualaikum Pak Dan. Aswaldi Pak Dan. Silakan Pak Aswaldi satu, kita catat dulu nanti 3 orang dulu, Prof Aswaldi ya. Assalamualaikum. Oh, Prof Henry Martius. Kemudian Bapak Dewirman satu Pak, Dewirman Prima Putra. Siapa? Dewirman Prima Putra. Dewirman Prima Putra. Baik Bapak, 3 orang Dewirman Prima Putra. Oke. Jadi 3 orang akan kita beri kesempatan pada sesi pertama untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, disampaikan kepada siapa narasumbernya. Boleh silakan dulu yang pertama Prof Aswaldi. Silakan Pak Al. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Raffinadon. Yang pertama tentu saya tunjukkan ke Pak dari Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Bapak Insinyur Amiruddin Pohan, MS. Terima kasih Pak Direktur. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih. Kenapa demikian? Karena jawaban yang utama sudah Bapak berikan, gitu ya, tentang permasalahan kedelai ini. Ya. Saya alhamdulillah sudah terlibat di kedelai ini dari SPL OECF tahun 90-an, dan yang terakhir bekerjasama dengan dinas ya Pak Kadis ya. Kita baru saja khusus Pak Jale menangani kedelai dan tak pernah selesai. Gitu. Ya, ini mungkin persoalannya masih terlalu lama mungkin Pak Direktur ya. Saya waktu di SPL OCF ya, itu juga ya. Jadi jawabannya sebenarnya tadi sudah muncul bahwa sebenarnya aspek politisnya yang besar ya, karena dia dimasukkan ke peranan atas, sehingga kalau dia tidak diatur ya inilah jadinya. Jadi oleh karena itu melalui Pak Direktur mungkin bisa membawa lagi ini ke rapat-rapat di level pusat. Ini persoalan politis jadi sebenarnya persoalan politis yang berakar di bisnis. Ya, jadi oleh karena itu yang harus kita upayakan saya kira adalah bagaimana mendorong terus pemerintah agar memposisikan kedelai ini seperti yang dikatakan Ibu Dian terakhir tadi. Nah, kalau kita posisikan memang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, tentu kita lindungi dia dengan undang-undang. Ini mungkin yang terus Pak Direktur yang perlu harus digenjot terus. Saya di awal tadi senang sekali melihat Pak Direktur semangat sekali ya bahwa ini akan terus kita usahakan. Karena kita sudah habis-habisan bekerja di kedelai ini, dan kita sebagai catatan juga mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Prof Auzar, produktivitas kita memang rendah gitu, dan kita memang tidak bisa mengejarnya. Kita sudah segala macam upaya kita lakukan, itu masih di 2 ton itu kalau bisa hebat itu. Ya. Ingat dia termasuk long day. Ya, jadi kalau di Amerika dia bisa sampai segitu ya wajar saja. Jadi alternatif, ya, mungkin Pak Kadis, saya masih ingat rapat-rapat kita yang lalu Pak Kadis, kita termasuk yang sangat pesimis ya, karena ketika programnya datang mencari benih aja susah. Ya, saya dulu waktu SPL OCF saya harus nanam di Jambi, saya harus datang ke benih dari NTT, dari NTB, ya dari tempatnya Pak Amri. Padahal dulu di tahun-tahun 80-an 90-an ada Jabal. Kalau Pak Amiruddin masih ingat ada Jabal waktu itu untuk kedelai ini. Ya. Jadi intinya itu yang pertama untuk Pak Amiruddin, yang kedua ya yang Ibu Dian tadi untuk Pak Kadis. Nah, untuk Pak Kadis ini apakah benar kita ini akan ulang lagi gitu. Ini saya lebih setuju dengan yang disampaikan oleh Prof Auzar tadi. Kalau kita ingin melindungi rakyat gitu. Kalau kita ingin melindungi rakyat, mengapa kita paksa kita petani menanam sesuatu yang tidak akan menguntungkan mereka gitu. Nah, tentu salah satu jalannya, kalau ini program ada bantuan ya mereka kerjakan, kalau tidak ya mereka bubar lagi gitu. Nah, jadi harus ada, ini melalui Pak Direktur juga, harus ada pola sebenarnya, apakah namanya subsidi atau insentif. Kalau saya mungkin kalau subsidi nanti kita
diklaim pula oleh oleh internasional, kita dumping segala macamnya, kita berikan insentif. Nah, insentif bentuknya, kalau hanya bantuan-bantuan saja terus yang kita lakukan, akhirnya ceritanya akan berulang terus, Pak. Selesai proyek, udah petani lupa lagi dengan kedelai. Kenapa mereka lupa? Mereka bukan lupa, mereka pintar. Karena tidak menguntungkan, mengapain mereka menanam terus gitu. Jadi barangkali itu yang yang paling penting saya kira Jadi untuk Pak Kadis kalau memang akan dibuat juga Pak Kadis, ya janganlah dipaksakan di lahan-lahan yang kasihan petani kita. Kita waktu itu udah sampai kita ke Sulawesi Selatan kan. Saya masih ingat dengan NA di sana itu kan. Nah, kita tanam, ya saya datang lagi ke sana, tumbuh saja enggak dia kan. Karena benihnya apa? Saya tahu benih yang dipakai itu entah benih dari mana gitu kan. Nah, jadi ini untuk Sumatera Barat saya kira kalau mau ikut juga, tadi kan sudah ditantang oleh Pak Direktur itu. Nah, bagaimana kalau kita coba sekarang kita geser dia seperti yang diusulkan oleh Prof. Awazar tadi. Kita geser dia ke Tumpang Sari. Tumpang Sari. Ya, mau Tumpang Sarikan nanti di perkebunan, mau Tumpang Sarikan yang lain, saya kira demikian. Jadi intinya adalah yang pertama tadi ke pusat, di level pusat tolong ini Pak Direktur terus kita upayakan agar memposisikan kedelai itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, tentu dilindungi dia, dilindungi petaninya. Kemudian tentu insentif kalau bisa diberikan pola insentif untuk petani, jangan hanya bantuan. Kalau bantuan saya yakin program ini berakhir ya petaninya bubar lagi gitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk di dinas, mohon kalau akan dijadikan program juga tolong bentuk tumpang sari dia. Ya, cuma itu barangkali Pak Don sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja dulu, mungkin nanti ada pertanyaan yang sama biar sekalian jawab. Silakan berikutnya Bapak Prof. Henry Martius. Silakan Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ini persoalan yang sejak dulu berulang terus, tetapi pemikiran kita berulang juga seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada pikiran diskursif yang kuat untuk ini. Kita ragu-ragu. Saya lihat ini ragu-ragu. Sekarang dalam kondisi liberalisasi pasar dan integrasi pasar, sebenarnya keniscayaan seluruh gerakan-gerakan, apakah itu sistem ketahanan pangan kedelai ataukah peningkatan produksi kedelai, driving force-nya adalah pasti pasar. Dengan demikian, tidak mungkin logika daya saing dipinggirkan di sini. Jadi saya tidak ada basa-basi lagi sebenarnya di sini. Saya lihat Budian tadi bagus, tapi di akhir basa-basi juga peningkatan produksi dalam negeri macam-macam. Contohnya bagaimana kita bersaing dengan Brazil dan Amerika. Amerika itu dan Brazil itu mampu lebih efisien dan mampu, malahan harganya itu dalam negeri kita memang mahal, tapi mereka tuh memasok untuk kepentingan bukan konsumsi makanan seperti kita, tapi juga untuk kepentingan makanan ternak dan segalanya. Jadi berarti sebenarnya makanan ternak yang kita kirim impor dari luar itu ada bahan kedelainya, gitu. Berarti jauh lebih murah lagi. Jadi saya tidak terlalu percaya itu. Bahwasanya misalnya kalau misalnya apakah produknya itu komplement, misalnya kedelai ini apakah substitutif dia terhadap beras dan segalanya, logika tidak logika pasar sebenarnya tidak bisa lagi dipakai gitu. Jadi subsidi itu sesuatu yang berat itu, yang tidak pernah berlaku karena orang tidak lagi melakukan subsidi di arena pasar bebas, tidak ada lagi subsidi, yang ada kompensasi sebenarnya. Jepang jelas-jelas untuk beras saja dia berani membayar kompensasi 10 sampai 12 kali harga internasional untuk padi, untuk beras. Di Amerika pernah dilakukan juga itu, dan di Brazil juga begitu kan. Brazil itu malah naik turun kejadiannya. Pernah moratorium karena begitu berat pemerintah dan lingkungan rusak, dia moratorium produksi kedelai. Tetapi yang jelas mereka dengan merusak alam mampu memproduksi kedelai secara lebih masif dan lebih murah. Jadi bagi saya dengan mutu kedelai yang sama sebenarnya kita tidak kompetitif dengan orang lain. Jadi saya ragunya kalau misalnya nanti logikanya masuk membantu petani, itu logikanya tidak lagi logika
sudah sistem ketahanan pangan kedelai lagi. Proteksi sosial yang ada di situ logikanya. Jadi tidak lagi misalnya kita menganalisis persoalan market value approach, tidak lagi pendekatan pasar, gagal pasar yang kita analisis, tapi bagaimana regulasi pemerintah dan segalanya. Jadi kita harus melihat nampaknya sisi dari regulasi itu sebenarnya karena perdagangan bebas dan apa namanya integrasi pasar itu sebenarnya semakin diminimumkan. Jadi dengan logika seperti itu sebenarnya itu dibutuhkan itu apa namanya jawaban-jawaban akademis untuk itu sekarang, sehingga pemerintah memang fix. Saya tidak tahu, mungkin Kementerian Pertanian memang logikanya untuk berproduksi saja. Sementara kalau impor ekspor itu Kementerian Perdagangan. Kalau ketahanan pangan lain lagi yang berpikir gitu. Sudah lintas sektoral dan segalanya. Nah, jadi kalau misalnya gagal sekarang misalnya kesejahteraan petani meningkat di bidang kedelai, siapa yang tanggung jawab? Saya tidak tahu ini apa Kementerian Pertanian kah atau kementerian yang mana? Nah, jadi harusnya jelas itu sebenarnya. Jadi ada persoalan logik yang sama yang berulang-ulang sejak dulu. Dan ini yang pernah saya sampaikan dulu pada Gema Palagung dulu. Gitu. Saya sampai ini mungkin ada anggota Gema Palagung tahun 90 berapa dulu. Gitu. Logika yang sama juga saya ajukan kepada Kementerian Pertanian dulu. Bagaimana logika meningkatkan kesejahteraan petani melalui produksi pangan ini, padi dan kedelai ini? Bagaimana logikanya? Coba berikan logika yang clear gitu, roadmap-nya macam apa? Tidak bisa dijawab itu. Sampai sekarang ternyata persoalan itu masih tetap berlaku seperti itu. Terima kasih. Kira-kira gitu komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Silakan selanjutnya Bapak Dewirman Prima Putra. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada narasumber dan Bapak pimpinan, saya langsung saja ini memberikan sedikit komentar gitu. Ini mungkin lebih banyak ke arah menanggapinya secara teknis ini Pak Moderator. Ya, silakan. Jadi bagaimana usaha kita ini supaya meningkatkan gairah bertani menanam kedelai, ini yang banyak topik Boleh kita sekarang. Boleh dikenalkan sedikit dulu Pak, Bapak Dewirman dari institusi atau instansi dari mana boleh? Ya, nama saya Dewirman Prima Putra dari institusi Universitas Sekasakti. Oh ya, oke, silakan Pak. Saya sangat setuju sekali tadi dengan Bapak Direktur Akabi bahwa untuk meningkatkan gairah petani kedelai, yang pertama itu memang kita harus menaikkan harga nilai jualnya tadi Pak. Jadi kedelai lokal memang harus lebih tinggi daripada impor. Kalau tidak, petani tidak akan bergairah dia gitu. Karena secara de jure tadi Bapak sudah menyatakan itu 8.500, tapi de facto-nya kan enggak Pak gitu. Jadi harus yang pertama kita tingkatkan nilai jualnya tadi. Lokal harus lebih tinggi daripada impor gitu. Ya, untuk Bapak Kepala Dinas Hortikultura dan Perkebunan, Bapak tadi menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh para pengusaha tahu dan tempe, kedelai lokal itu kurang bersih, kadar air tinggi, dan ukurannya kecil, Pak. Gitu. Tapi dari analisa yang pernah kita lakukan, Pak, yang kedelai lokal itu proteinnya jauh lebih tinggi daripada impor. Maka di sini kita memberikan daya nilai dan daya guna, Pak. Gitu. Kalau dia kedelai lokal ini sulit untuk kita kita jadikan tempe karena daya lekatnya kurang, kita jadikan tahu Pak gitu. Dan yang impor baru kita jadikan kedelai tempe gitu. Jadi di sini kan hanya pemanfaatan daya nilai dan daya gunanya gitu. Kemudian alasan yang kedua tadi Bapak mengatakan kadar airnya tinggi. Kalau untuk penyimpanan memang Pak ya kadar airnya kan 14%.
Tapi kalau petani menjual dengan kadar air yang 14%, itu kayaknya mereka seperti sudah jatuh di tempat tangga, Pak, gitu. Harganya murah, diminta pula kadar airnya rendah, gitu. Nah, ini kan akan menyurutkan minat petani untuk bertanam kedelai, gitu. Dan terakhir ini yang sangat yang mungkin tadi para penanya yang terdahulu sudah menyatakan, produktivitas ini nggak pernah naik dari 2 ton, Pak, dari dulu sampai sekarang, gitu. Kenapa padi bisa, kenapa kedelai enggak? Ini yang harus kita pikirkan bersama, gitu. Dan dari analis dari sebuah seminar yang pernah saya ikuti, rupanya sifat dari kedelai ini adalah penyerbukan tertutup. Jadi dia melakukan penyerbukan baru mekar, gitu. Sehingganya usaha untuk membantu dia melakukan penyerbukan itu sulit sekali. Sehingga produktivitas akan tetap seperti itu saja, gitu. Nah, mungkin ke depannya kita berpikir bagaimana pemuliaan tanaman itu bisa melakukan peningkatan terhadap produksi kedelai kita ini, Pak. Mungkin itu sekedar komentar dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dewirman atas tanggapannya, dan mungkin sudah dicatat oleh para narasumber mana pertanyaan atau tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh penanya kita. Baik, pertama tentu kita beri 3 orang dulu untuk sesi pertama ini. Kita kasih kesempatan kepada Bapak narasumber, Bapak Direktur, Bapak Direktur, silakan Pak untuk menanggapi Baik. terkait dengan Bapak. Baik, ya, baik Pak Moderator. Kira yang terkait dengan sangat teknis, terkait dengan itu mungkin nanti mudah-mudahan berikutnya kita bisa undang dari ada Litbang ya atau teman-teman peneliti yang terkait dengan biogen mungkin yang bisa kasih masukan terkait dengan tadi varietas-varietas kenapa sulit kita itu kok bisa 4 ton katakanlah paling top 2. Sekarang ada baru varietas yang baru yang kita coba juga kerjasamakan yaitu varietas kedelai biosoi ya. Itu menurut informasi bisa 3 ton ya. Tapi itu masih di tingkat peneliti atau di lapangan tetapi yang dikontrol secara ketat. Yang kita butuh ini sebagaimana kita ketahui kan sebagian besar petani kita masih belum menerapkan teknologi secara utuh. Jadi harus dihitung kira-kira losisnya atau selisihnya itu berapa, itu yang kita pakai selama ini, yang saya pakai selama ini untuk menghitung biasa berapa besar produksi itu saya selalu tidak pakai angka yang maksimal. Baik, jadi gini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya dari sekian masalah ada yang masalah yang paling dasar dan paling pokok. Ya, kenapa akhirnya benih susah cari, kemudian dan lain-lain. Itu tentu pasti ada penyebab utamanya. Kalau menurut saya penyebab utama tadi adalah karena kenapa kedelai ini ya dari lartas harusnya ya, komunitas yang larangan terbatas menjadi tidak ada larangan. Ini tentu yang bisa menjawab itu jujur saja kalau saya sampai detik ini saya selalu bertanya dalam hati kenapa itu kok sulit sekali. Kami sudah berusaha berapa kali ya koordinasi dengan Indak kemudian dan lain-lain semua. Kenapa? Apa susahnya? Apa sulitnya? Ya. Bisa berubah menjadi yang selama ini tidak diatur, minimal kita mengatur lah, bukan melarang. Tidak melarang impor, tapi minimal bisa kita atur. Manakala stok produksi dalam negeri kita tidak cukup, itu kita bisa untuk impor. Namun Bapak mungkin saya kira para peserta tahu ya, terkait dengan impor ini kan rekomendasinya itu sepenuhnya
Kemendak ya. Jadi kami di pertanian tidak ikut memberikan rekomendasi untuk berapa yang harus diimpor, kapan harus diimpor. Yang kami coba selama ini adalah bagaimana caranya coba kita minimal mengatur dengan cara yang ringan. Pertama misalnya, importir itu wajib, tanda kutip wajib membeli sekian persen katakanlah dari kuotanya itu membeli kedelai impor kita. Itu sulit. Ditolak, usulan kita itu ditolak dan sudah pernah sampai ke Mahkamah Nasional ya kita kalah. Indonesia kalah lewat Kementerian kalah. Yang kemudian kita coba lagi, boleh nggak menanam? Wajib menanam. Itu pun juga tidak bisa. Ya, kita kalah. Akhirnya itulah mekanismenya seperti yang sekarang, import itu mau berapa saja dan kapan saja, tidak ada yang bisa mengatur. Dan akibatnya seperti ini. Kan begitu ceritanya. Sebenarnya ini mohon maaf sekali, off the record kita saja. Sebenarnya nggak fair dong. Kalau teman-teman sekarang protes ke pemerintah, apa yang pemerintah lakukan? Loh, selama ini Anda impor, Anda ini kami tidak lakukan. Kami tidak boleh melakukan, bebaskan kalian. Nah sekarang ada masalah, oke lah, saling menyalahkan. Kita diskusi saja. Juga dalam posisi kami, saya dari Kemtan juga tidak ada satupun yang kita mau salahkan. Cuma sekarang oke lah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Kan begitu ceritanya. Kalau itu bisa diatur misalnya menjadi lartas, saya yakin benih kedelai pasti banyak yang akan mau tanam. Ya, petani kan intinya turut-turut. Pertama kebijakan dulu, kemudian ada yang mau tanam, nah, berarti ada butuh benih. Selama ini saya kira benih kita pernah mencapai cukup besar, sedia, tapi tidak ada yang mau tanam. Ya tadi lagi-lagi minat petani yang tidak bisa kita paksakan karena ada undang-undangnya juga. Ya lahan itu terkait dengan lahan petani bisa kita memaksakan. Jadi saya kira itu Pak. Yang kami sudah lakukan selama ini ya, dalam bentuk tadi bantuan full paket. Maksudnya apa? Bantuan full paket. Kami belum bisa memberi insentif yang lain. Minimal ya sudah membantu biaya produksi petani. Dengan demikian jika bila harga tadi tidak sesuai dengan harga HPP itu kita harap masih menguntungkan. Tapi toh juga itu lagi-lagi kembali produk mereka semua itu tidak diborong hanya orang tertentu, itu semua lari kembali ke kedelai impor. Akhirnya petani kecewa dan beralih ke komunitas yang lain. Nah itu kami sudah berupaya melalui wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi atau lahan-lahan tumpang sari dengan jagung, titip tumpang sisip menjelang jagung panen kami sisip sudah pernah kita lakukan. Kemudian mencari lahan-lahan tambahan PATB, perluasan area tanam baru melalui perkebunan. Itu juga. Lagi-lagi kembali persoalannya adalah di harga. Harga bukan harganya yang mahal, bukan. Harga penetapan sudah bagus. Cuma tidak operasional persoalannya. Percuma mau ditetapkan 100.000, 200.000, tapi kalau Permendagnya itu menyatakan bahwa apabila harga di bawah harga acuan pemerintah, investor atau orang dapat membeli di lain. Itu percuma. Kecuali wajib membeli. Itu juga kami sarankan. Itu juga belum bisa. Karena sekali lagi itu di luar jangkauan kita Kementerian Pertanian. Jadi ya kita berdoa aja dan mudah-mudahan dengan ini momen yang baik ya semua pihak tentunya ya. Dan tentu saya juga kurang tahu sebenarnya siapa yang tadi pertanyaan Bapak ini yang bertanggung jawab ini. Ya, bertanggung jawab ini karena melibatkan semua ya. Ya kita semua yang harus bertanggung jawab, kita semua yang harus punya solusi ke depan agar intinya adalah bagaimana petani punya minat tanam. Karena kalau bantuan subsidi juga saya kira itu kurang ini juga jangka panjangnya kurang baik juga. Jadi tergantung sebenarnya ya regulasi aja kalau menurut saya ini sebenarnya.
Termasuk juga Pak Prof. Endri ya, saya kira tadi udah disinggung terkait dengan daya saing kemudian harga ya. Itu juga kembali lagi saya bilang tadi. Jadi dari mana yang kita harus mulai? Ayam atau telur? Kan begitu ceritanya sekarang. Ya, ini. Kemudian saya kira untuk Pak Dirman, saya kira mirip lah, ya mirip tadi ya. Terkait nanti dengan kenapa produktivitas kita tuh hanya tertinggi cuma 2 ton atau 3 ton, ya mungkin bisa diundang mungkin oleh Biogen ya, Balai Besar Biogen, Badan Litbang, Biogen Genetik, yang mungkin bisa menjawab. Kalau kami lebih fokus bagaimana terkait dengan tadi untuk peningkatan produksi, yaitu terkait dengan perluasan areal tambah tanam yang baru. Saya kira itu Pak Moderator bisa kami sampaikan. Kalau ada lebih kurangnya nanti bisa lagi. Baik, terima kasih Pak Direktur atas tanggapannya. Selanjutnya silakan kalau ada Bapak dan Ibu narasumber yang perlu menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Oke, Pak Don. Ya, silakan. Pak Kadis pertanyaan, Pak Jeng. Oh ya, Pak Jeng, silakan Pak Jeng. Ya, dari pertanyaan Pak Al, Bapak tadi ya. Jadi ini betul Pak Al, ya. Sesuai dengan tanggapan Pak Al mengenai kalau bisa kita nanti ada pertanaman di oleh Pak Auzat, Profesor Auzat dari integrasi atau tumpang sari dengan dengan tanaman perkebunan. Ini akan kami koordinasikan dengan Pak nanti. Ini sudah dilaksanakan di daerah lain, di daerah Sumatera Barat hanya jagung yang tumpang sari dengan tanaman perkebunan nanti untuk mendukung produksi dalam negeri masalah kedelai ini akan kita koordinasikan dengan Pak Direktur, Pak Mendidik Pohan. Terima kasih Pak Dadal. Dan kalau Pak Henry, ya Pak Henry Matius, itu pertanyaan untuk Pak Direktur, masukan. Kemudian Pak Wirman, tadi kan, jadi kami memang meninjau langsung ke Pak pabrik tempe dan tahu Pak. Disampaikan bentuk fisik lokal kurang bagus karena kurang kecil, tidak seragam, kemudian juga kurang bersih, dan kulit kacangnya sudah terbatas dan kadarnya cukup tinggi. Ini Pak Wirman sampaikan betul itu, kadar airnya direndahkan, beratnya kurang itu. Makanya kita tingkatkan penanganan panen pasca panennya. Sedangkan dia menyampaikan juga rasanya enak Pak, disampaikan. Kalau kedelai lokalnya rasanya lebih enak daripada kedelai impor itu. Cuman proteinnya nggak disampaikan karena baru yang disampaikan Pak Dirman gitu. Ini jadi masukan bagi kita, bisa kita meyakinkan para pabrik tempe dan tahu bisa membeli produksi dalam negeri untuk kedelai ini. Kemudian mengenai produktivitas, memang betul Pak kecil Pak. Kita aja produktivitas kita dari tahun 2010 sampai 2019 itu 0,9 sampai 1,6 ton itu. Kalau lihat dari skripsi tadi potensi produktivitas kan cuma 1 sampai 3,5 Pak. Sekarang kita dapat 2 sampaikan oleh Pak Al tadi. Kemudian berapa upaya yang kita lakukan, diantaranya kita melakukan demplot dan juga pendampingan. Kemudian jangan nanti perlu juga analisa, jangan waktu panennya di waktu curah hujan tinggi gitu. Ini perlu juga kita kaji. Karena memang apa kami sampaikan tadi, kalau panen waktu curah hujan tinggi, ini buahnya akan rontok, juga warnanya juga akan hitam itu. Ini yang terjadi. Terkelupas kulitnya itu jatuh ke bawah, sehingga mengurangi produksi dari usaha tani kedelai itu sendiri. Terima kasih Pak Don. Cukup. Terima kasih Pak Kadis atas jawabannya, tanggapannya. Berikut mungkin Pak Prof. Auzar Sarif
Ya, ingin menanggapi sedikit. ya sedikit Bapak Moderator, Pak Refli Naldon. Terkait dengan produktivitas kedelai kita memang rendah. Malah sama saja, tidak ada kenaikan sebagainya sudah beberapa tahun ini. Karena memang ada varietas-varietas unggul, tapi kadang-kadang varietas unggul itu kalau dibudidayakan pada kondisi yang tidak sesuai dengan dia, tetap saja hasilnya rendah. Gitu. Jadi mungkin kalau orang pemuliaan tentu mengarahkan kepada kedelai yang spesifik lokasi sehingga produktivitasnya tetap tinggi. Gitu. Nah, kemudian mungkin kalau kita memang mengembangkan kedelai, meningkatkan produksi kedelai, saya tekankan betul. Yang utama itu yang akan lebih mudah adalah integrasi dengan tanaman perkebunan atau tanaman pangan lainnya, sehingga produksi kedelai itu tetap bisa kita tingkatkan. Saya kira itu aja komentar saya, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Dian, ada yang perlu ditanggapi? Silakan Bu. Menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi Pak Soaldi dan Pak Endri. Kalau dari sisi ekonominya di mana-mana petani itu selalu bersikap rasional. Berarti kalau selagi ada yang bisa dia harapkan dari situ pasti dia nanam. Dan kemudian kalau misalnya sudah berkembang, pasti kemudian ada banyak pelaku-pelaku kemudian yang ikut, baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kemudian nanti akan ada penyedia benih, dan kemudian diharapkan nanti dari 250 juta masyarakat Indonesia pasti ada yang pintar yang bisa bikin benih yang bagus dan kemudian produktivitasnya bisa tinggi. Tapi masalahnya kan kalau orang Minang bilang tidak ada pitihnya, jadinya agak susah kemudian kita bicara tentang hal seperti ini. Dan kemudian kebijakan pangan di Indonesia masih sepertinya petani itu nggak boleh kaya, harus miskin. Jadinya di saat produksinya biaya-biayanya tinggi, tetapi kemudian di tingkat outputnya dia harus jual dengan harga yang murah. Nah itu karena sebenarnya Indonesia itu besar, kemudian juga dengan berbagai macam karakteristik masyarakatnya, dan kalau misalnya pemerintah harusnya dia sebagai orang yang netral, dia tidak berpihak pada salah satu pihak, tapi kemudian di saat yang sama pemerintah dituntut untuk berpihak kepada produsen tapi juga berpihak kepada konsumen. Harusnya kalau misalnya pasar-pasar itu terintegrasi, dari impor dari internasional sudah terintegrasi, kemudian harga di produsen terintegrasi, kemudian harga di konsumen terintegrasi, sebenarnya peningkatan harga juga nggak masalah. Tapi kan yang terjadi kemudian harga naik di tingkat impor negara internasional ataupun di dalam negara di produsen, tapi kemudian di konsumen itu ditekan. Nah, itu bagaimana kemudian pemerintah harus bijak di sana. Di satu sisi jangan sampai kemudian merugikan petani, produsen dan pihak-pihak di hulu, tapi juga jangan sampai juga harga itu kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia dari yang miskin menjadi tambah miskin. Itu aja sih sebenarnya, Pak. Baik, Oke, Pak Don, Ya, saya Rasidin Azwar, Pak Don. Baik, ya kita beri satu lagi. Waktu kita sudah jam ini, ada waktu 10 menit. Ya. Silakan Pak Rasidin Azwar. Iya, oke. Makasih Pak Don. Assalamualaikum untuk semua. Mohon izin tidak menyebut nama satu persatu karena sudah terbatas waktu. Saya ingin komen dan saran. Saya terutama untuk Pak Direktur ini, ya, untuk Pak Direktur Aneka Kacang dan Ubi. Saya perkenalkan, saya Pak Direktur, saya alumni Badan Litbang juga. Nah, saya tidak berapa beda dengan Pak Dr. Sumarno yang ahli kedelai kita, dan persis seangkatan dengan Dr. Kedelai juga adalah Dr. Darman M. Arsyad, Pak Dimyati, itu ya. Nah, yang saya ingin ingatkan, saya terima kasih, terutama saya concern dengan Pak Direktur sekarang mendapat tantangan untuk meningkatkan prioritas dalam negeri tentang kedelai, tetapi kita kembali Pak mencari akar permasalahan kenapa masalah kedelai ini menjadi
Begini jadinya, saya dulu waktu Pak Dr. Sumarno, Koordinator Nasional Kedelai di Litbang, saya adalah Koordinator Nasional Terigu, pengembangan terigu. Jadi kedelai dan terigu ini sebenarnya agak adik kakak, karena dia tanaman ini adalah tanaman subtropis. Tanaman subtropis kita bawa ke daerah tropis, memang kondisinya akan berbeda dengan di subtropis sana. Jadi memang tanaman kedelai ini adalah tanaman subtropis. Kalau kita bawa ke daerah tropis, dia yang jelas itu produktivitas memang tidak bisa tinggi. Dalam realita mungkin dalam kondisi ideal itu bisa di atas 2 ton, tetapi dalam real produksinya itu sebenarnya mungkin data Pak Kadis Sumbar tadi yang lebih nyata, itu antara 1 ton sampai 1,5 ton saja. Dan memang potensi genetiknya ada di situ. Jadi potensi genetiknya memang karena itu, jadi pemulihan kedelai ini terus menerus. Itu kawan kita Darman M. Asad itu sampai pensiun dia kedelai itu. Jadi memang untuk memperbaiki produktivitas itu kita susah karena kondisi daerah tropis ini. Jadi maksud saya jadi target saya ingin ke Pak Direktur tadi mengenai target yang tantangan Bapak tadi. Bapak mau meningkatkan areal tanam dari 500 sampai 1,3 itu, saya khawatir itu akan sangat sulit Bapak capai. Kenapa sulit dicapai? Karena memang kedelai tidak begitu saja gampang diluaskan arealnya. Karena tanam kedelai ini sangat sensitif terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan biotik. Biotik hama penyakitnya banyak sekali, penyakitnya penyakit karat, hama polong dan sebagainya. Nah, juga lahan tidak bisa kita tanam lahan sembarang tanam karena dia sangat sensitif terhadap lahan masam. Gitu. Itu contohnya ya. Jadi saya usul begini. Jadi kita memang akan meningkatkan produktivitas kedelai, tapi harus kaji di mana kita harus mengembangkan kedelai. Jelas nggak bisa semua lahan dikembangkan kedelai karena tanaman ini sangat sensitif terhadap faktor lingkungan tadi, baik lingkungan fisik maupun lingkungan biotiknya. Gitu. Jadi Pak Direktur, nggak apa-apa tantangan ini kita terima, tetapi Bapak perlu memetakan di mana ini kedelai yang paling mungkin kita kembangkan, dan yang paling penting sekali adalah apakah mencapai nilai ekonomi yang layak atau tidak. Tadi real itu data empiris yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Tanaman Pangan, memang kalau dibandingkan untuk Sumbar, saya yakin petani kita mungkin ya akan berpikir 2 kali untuk nanam kedelai karena ada pilihan tanaman lain yang lebih baik. Jadi kalau untuk daerah Sumbar, saya yakin memang mendukung tadi Pak Kadis, mungkin kita akan mengarah ke bentuk intercropping. Kalau monocropping mengembangkan kedelai di Sumbar, saya kira tidak mungkin. Katakan aja kita dapat 1,5 ton, kali nanti dibeli 8.000, hanya dapat 12.000 terjual oleh petani. Dia nanam jagung itu pasti di atas 20.000. Jadi itu memang akan sangat sulit sekali. Jadi Pak Direktur, ini bagus tantangan ini Bapak terima, saya syukur. Tetapi memang pendekatannya harus kita kaji lebih jauh, bagaimananya. Kemudian juga ingat, menanam kedelai itu resiko gagalnya lebih tinggi dari resiko berhasilnya. Nah itu lagi-lagi makanya kita perlu menentukan wilayah di mana ditanam, dan petaninya harus cukup mengenal budidaya kedelai, dan sarana produksi juga harus cukup. Jadi sekali lagi saya mensupport sebenarnya Pak Direktur dapat tantangan, tetapi memang pendekatannya harus kita kaji lebih jauh. Kalau enggak saya khawatir nanti CPCL itu tidak ketemu Pak di mana lokasi akan ditanam itu, walaupun Bapak membuat target seperti tadi. Karena realitanya tadi justru bukan naik areal kedelai itu dari tahun ke tahun, justru menurun karena memang daya kompetisi kedelai dari tanaman lain sangat rendah. Begitu Pak Moderator dan Bapak-Bapak sekalian, itu sebagai masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rasidin Azwar sudah masukannya pada Bapak ingin tanggapi sedikit Pak? Bagaimana Pak?
Saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Presiden. Jadi nanti mungkin secara paralel ya, teknis pun maupun non teknis tadi kita harus perhatikan. Jadi, karena posisi sekarang, posisi beberapa tahun terakhir ini, saya lihat posisi faktor non teknis tadi, tanda kutip tadi ya, politis dan lain itu yang kelihatannya lebih dominan sebenarnya. Andai kata itu, soalnya gini, kenapa waktu tahun di bawah tahun 90-an, tahun 90 sampai 2021 itu kan produksi kita tinggi, impornya sangat rendah. Karena saat itu mungkin masih termasuk yang dibatasi, yang diawasi, yang dikontrol ya. Tapi setelah ini dibebaskan, ini mungkin salah satu juga, walaupun mungkin bukan semata-mata, tapi paling tidak ada persentasinya cukup besar juga, sehingga terjadi tadi penurunan tadi ya. Jadi orang sudah boleh dikatakan lah pasrah lah, sudah nggak ada upaya-upaya lagi. Kalau juga apapun yang kita upaya kalau kondisi seperti begini juga ya agak sulit. Seperti tadi Bapak bilang juga dari segi teknis saja kita sudah kalah bersaing misalnya, karena yang diproduksi di sana adalah GMO. Kita di sini kan non GMO. Dari itu aja sudah nggak bisa mungkin kita sama, kan? Nah, pertanyaan saya adalah juga sebenarnya pertanyaan kritis juga, cuman nggak tahu saya harus bertanya siapa. Kita dilarang menanam GMO, tapi kok boleh kita mengimpor GMO? Itu juga. Saya jujur Pak senior semua, saya di AKB ini belum lama, baru setahun. Saya baru selesai di Litbang juga, selama ini di Litbang, di Kepala BPTP NTT, Kepala BPTP Banten, Kepala BPT Sumsel, baru masuk ke Direktorat Tanaman Pangan. Jadi saya juga masih belajar ya, dan sangat hati-hati juga. Kalau udah di sini kan harus hati-hati nih. Itulah. Jadi saya kira saya menghargai semua nih apa yang disampaikan tadi. Semua benar, nggak ada yang salah. Semua benar ya. Dan selama ini juga mungkin pengganti senior-senior saya yang dulu juga sudah berusaha, tapi ya udah. Tapi nah ini mudah-mudahan jadi pelajaran ini kan. Jadi pelajaran bagi kita, kalau kita sangat terlalu bergantung kepada luar ya, gampang sekali kita dipermainkan seperti ini. Ini walau alam juga. Apakah ini memang kondisinya atau ini ada sisi politisnya juga, saya kurang paham. Ya, kita mungkin lebih cenderung berpikir ke hal-hal yang positif saja. Baik, terima kasih nih semuanya. Waktu saya kembalikan ke Pak Moderator, silakan menyimpulkan Pak Moderator. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kita sudah mendengar diskusi yang sangat menarik. Memang kesimpulannya saya setuju bahwa masalah mendasar sepertinya teridentifikasi bahwa regulasi impor itu memang sekarang bebas. Nah, dengan bebasnya ini menjadi permasalahannya panjang sampai ke bawah. Jadi apapun yang akan kita lakukan sepertinya belum berpihak kepada petani, sehingga produktivitas tentu ini akan menjadi tantangan yang sangat berat ya selagi aturan impor itu tidak terbatas ya. Nah, ini mungkin kunci. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena dibandingkan pada era-era tahun 90-an, bahwa ketika aturan importer ini dibatasi, kedelai kita cenderung produktivitas meningkat, berpihak pada petani untuk produk lokal. Nah, saya kira gitu. Yang masalah teknologi dan segala macamnya tentu ini tidak akan bisa kita terapkan ketika aturan-aturan atau regulasi untuk memproteksi produk lokal menjadi belum bisa kita kuatkan. Begitu mungkin yang bisa saya simpulkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Bapak Direktur AKABI, sama-sama, Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dekan, Bapak Prof. Auzar Sari, Bapak Ibu Prof. Dian Hafizah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah dari awal sampai akhir
terus memberikan masukan dan kritikan yang sangat-sangat membuka pikiran kita dari permasalahan kedelai nasional. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Tadi saya tunggu CPCL-nya. Pak Dekan untuk menutup. Pak Dekan.